kota ke Manado kalau nggak ada kendaraan seperti ini naik apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang memuliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 dari program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah ta'ala. Mari kita awali ini pelatihan dengan masing-masing berdoa kepada Allah agar Allah memberikan tambahan ilmunya kepada kita. Dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya, faham Al-Quran mudah insya Allah. Faham Al-Quran mudah insya Allah. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, insya Allah hari ini ya kita akan kembali melanjutkan materi kita sebelumnya dan kita akan mengulang dulu semua materi yang telah kita pelajari. Ya, dari kertas ajaib, ya kertas ajaib. Karena kalau tahu kata warna hijau, merah, dan biru ini, maka insya Allah sekitar 60% kata Al-Quran bisa kita kuasai. Ya, bisa kita kuasai. Oke. Demikian pula pola garis, demikian pula pola angka. Oke. Dan hari ini kita akan mendengar ya, dari peserta yang belum pernah setoran di kelas Zoom ini, baris 1 sampai baris 15 dan pola garis dan pola angka. Ya, silakan satu orang aja nih. Siapa yang merasa belum pernah setoran di kelas Zoom ini? Ditawarin dulu nih sebelum ditunjuk. Boleh coba Ustadz? Iya, Ibu Dewi dari Palembang. Silakan Ibu Dewi. Yang mana ini? Dari bidangan. Jadi kertas ajaib, baru pola garis, kemudian pola angka. Ya. Nanti kalau nggak tahu betulin ya. Ya, betul Ibu. Insya Allah dibantu. Silakan Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bagilah bagi wadan ala ataslah bukan di dalam dari illa kepada kembali sebelum hudiyahum mereka hudiyahum mereka anta kamu antum kalian ya akun Ana aku nahnu kami hudiyahum mereka kamu kum kalian ya aku kami haja ini haulai mereka ini zalika itu ulaika mereka itu allazi orang yang allazi orang-orang yang apa yang man orang yang inna sesungguhnya apakah atau lam tidak bukan illa kecuali lalu ija apabila innama sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama seperti lama tatkala atau lan kulama setiap kali lau sekiranya inna ya ayyuha ya ayyuha wahai
la'alla agar, au In. jika, lan tidak akan, anna bahwasanya, nah tahti di bawah, an bahwa, Fauqa. kau Di atas. di atas, amma adapun Ba'di. sudah, kaufa bagaimana, summa kemudian, ketika, Ya wahai. wahai amma, An dari. an dari, nah sungguh indah di sisi, hatta sampai seakan apa Anda lupa Kode sungguh. kode sungguh di baina di antara bal bahkan Ya, pola garis. Hijau lampu telah. bola garis hijau lampau telah merah sekarang tanpa telah biru orang apa per orang Pelaku. biru pelaku orangnya hitam Perintah. perintah pelakunya Orang yang. perintah Akhiran lah. Ya. Bola angka. Atas kanan. atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah Bu, sudah bersambung Bu. Memang tinggal perlu diulang-ulang aja biar semakin cepat dan semakin lancar. Ya. Goalnya apa Bu? Sambil hafal seperti Al-Fatihah nggak pakai mikir. Ya. Oke. Ini kalau tahu Bu, luar biasa manfaatnya. Setengah Al-Quran bisa kita kuasai ini. Dengan warna merah aja nih kan. Ya. Jawab artinya ya. Yang lain mohon tenang ya. Ibu Dewi. Allazina. Orang-orang yang Betul. Kullama. Seperti ya. Kullama setiap kali lau sekiranya. Ya kan Bu? Kullama setiap kali. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Wahai. Iya. Baina. Baina di antara. Iya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas Bapak Ibu semuanya? Ya. Jadi sekali lagi Bu, ini mohon diulang dengan baik sering kata-kata ini. Ya. Ya. Sekalian, untuk minggu depan, ya minggu depan ini, kembali semua mengulang ya. Tetapi mulai pertemuan minggu depan Bu, kita nggak lagi mengulang di kelas ini. Ya sudah selesai. Ya. Tapi silakan yang belum setoran di grup, setor dulu nih. Saya akan cek dan pastikan bahwa semua peserta telah menyetor kertas ajaibnya. Ya. Di grup WhatsApp kita. Kalau ada yang belum setoran, saya akan bantu ingatkan untuk menyetorkannya. Kenapa Ibu? Karena ini sangat prinsip banget nih. Ya. Ini sangat penting nih. Menguasai ini. Karena dengan menguasai ini saya sangat luar biasa. Kata demikian pola yang bisa kita kuasai untuk bantu kita paham Al-Quran. Ya. Oke, tapi insya Allah Bu, kita sudah nggak lagi mengulang di pertemuan-pertemuan pola garis dan pola angka, demikian pola angka ini. Ya, kertas ajaib, garis dan angka udah nggak lagi. Ya. Tinggal ujiannya nanti. Ya, setelah pertemuan yang ke-12 insya Allah ta'ala. Oke. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Oke, sekarang kita akan mengulang Bu ya. Mengulang materi berikutnya tentang fi'il madhi. Kata kerja lampau. Ya, ini kita udah belajar Ibu. Sejak pertemuan yang kelima. Berarti ini adalah perulangan yang kelima kalinya kita mengulang. Kita sudah jelaskan kan ciri-cirinya itu. Fi'il madhi untuk 3 huruf. Berpola fa'ala, fa'alu, dan seterusnya. Oke.
Dan sudah belajar sekitar 6 contoh. Kita sudah belajar sekitar 6 contoh. Ya, 6 contoh. Demikian pula kita sudah belajar yang 4 hurufnya. Yang 4 huruf kan, Bu? Iman, amana, infak, anfaku, jihad, jahada, tasbih, sabbaha. Iman yang berwazan, amana, tambahnya apa itu? Ada alif. Kemudian infak, anfako, sama alif juga di depan. Kemudian yang jihad, jahada, yang pakai tambahan alif. Sudah huruf yang pertama. Lalu tasbih, sabbah yang pakai tasydid itu. Nah, kenapa? Karena ini nanti akan ada contoh kata lain juga, tapi cara membuatnya sama seperti keempat kata ini. Ya, 3 huruf tambah 1, ya. Tapi secara umum sama cara membuat pola-polanya. Oke, sekarang kita mulai latihan, Bu, ya. Kita mau latihan. Kita minta, saya minta coba kepada ada Ibu Endang Widya Stuti. Bentar Pak Ustadz, baru masuk, bingung. Oh gitu, baru masuk. Iya, maaf. Oke, kalau gitu, Widya, saya, Pak Hadi di Balikpapan, ada Pak Hadi? Ada Pak Hadi? Ada Ustadz, ya, siap. Oke, sekarang Pak, langsung ya. Polanya pola fa'ala. Ya, silakan Pak. Fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna. Artinya? Ya. Fa'ala, dia telah melakukan. Mengerjakan. Dia telah mengerjakan. Fa'altum, mereka telah mengerjakan. Fa'alu. Fa'alu, mereka telah mengerjakan. Fa'alta, kamu telah mengerjakan. Fa'altum, kalian telah mengerjakan. Fa'altu, aku telah mengerjakan. Fa'alna, kami telah mengerjakan. Oke, coba sekarang jawab artinya, Pak, ya. Jawab artinya dari 10 kata ini. 10 kata ya. Siap. Sobaru. Mereka telah bersabar. Betul. Jahadana. Kami telah berjihad. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu, ya. Sekarang kita mau latihan ini dengan kata yang 4 hurufnya. Ya, coba saya panggil Ibu Lita. Ya Ustadz. Ayo, Bu. Dari kata infak. Anfaqo, anfaku. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Anfaqo, dia telah berinfak. Arabnya dulu, Ibu. Arabnya dulu. Anfaqo, anfaku. Anfaqo, anfaku, anfaqta, anfaqtum, anfaqtu, anfaqna. Anfaqo, dia telah berinfak. Anfaku, mereka telah berinfak. Anfaqta, kamu telah berinfak. Anfaqtum, kalian telah berinfak. Anfaqtu, aku telah berinfak. Anfaqna, kami telah berinfak. Jawab artinya anfaku. Anfaku. Mereka telah berinfak. Oke, kata yang lain. Jahadana. Kami telah berjihad. Syakartu. Aku telah bersyukur. Oke, alhamdulillah. Benar, Alhamdulillah. ya? Masya Allah. Jelas semua ya? Sekarang kita pindah untuk mengulang fi'il mudhari, present tense. Kata kerja sekarang. Ya. Kita pun telah menjelaskan, Bu, ciri-cirinya itu. Biasanya fa'ala, dia telah mengerjakan. Menjadi yaf'alu, dia mengerjakan. Abu semua menggunakan tambahan huruf depan. Yaf'alu, ya dia. Yaf'aluna, mereka. Ini ya wa nun. Dan seterusnya. Ya. Yaf'alu, lalu pun sudah belajar 6 contoh katanya. Ibadah, ya'budu, zikir, yazkuru, syukur, yashkuru, sabar, yasbiru, pakai kasroh, yasbiru. Ilmu, ya'malu, ya'ma' pakai fathah. Amal, ya'malu.
Dan juga sudah belajar Ibu Bapak bagaimana merubah kata kerja sekarang yang asalnya itu 4 hurufnya, ya 4 hurufnya, ya kan? Misalnya kata iman, lampunya kan anfaqo, amana, pakai hamzah menjadi yu'minu. Tuh lihat, dia beriman. Ingat Bu, saya ingatkan Ibu, apa cirinya Bu? Semua kata kerja sekarang yang berasal dari lampau yang 4 huruf, ya, itu pasti berawalan yu. Satu ya, doma, yu. Lalu yu'minu, huruf sebelum terakhir selalu kasroh. Misalnya kan iman, yu'minu, nu, sebelumnya apa? Mi, kan kasroh. Yunfiku, fi kasroh. Jihad, yujahidu. Tuh. Pasti begitu. Ya Bu ya. Kalau ketemu begini modelnya Bu, dia pasti asalnya 4 huruf itu. Pasti 4 huruf asalnya. Ketika di pola lampaunya. Tapi secara umum cara membuatnya semua sama. Ya, awal demikian pula tambahan akhirannya. Oke. Coba kita coba Ibu lain. Ibu Yulfitri ada? Ya Ustadz, ada Oke, Ustadz. coba Ibu kata jihad yang pakai tambahan alif. Yujahidu, Arabnya dulu. Silakan Ibu. Yujahidun. Yujahidu, yujahiduna gitu. Oh ya. Yujahiduna. Tuh. Oh iya Ustadz. Tujahidu. Aduh maaf Ustadz. Saya belum hafal. Oke. Berarti minggu depan Bu ya. Ya siap Berikutnya kita panggil yang lain dulu. Oke, siap ya. Ini kayaknya ada orang yang belum ganti nama ya. Saya tidak kenal ini. Nama anaknya, nama suaminya mungkin. Coba dicek ya. Cek lagi deh namanya. Ini berapa selesai nggak tahu nih. Iya. Ya, mau cek lagi ya masing-masing. Oke, coba Nisa. Ya. Boleh Munisa, ada Munisa? Mana Nisa? Ibu Soraya, ada? Gak ada? Ibu Rahayu? Ustaz udah. Siapa? Hadir Ustaz. Nisa. Oke, oh ya. Ayo Bu, dari kata Punten, Pak. dari kata Apa, infak Ustaz? Ibu, ayo infak. Yunfikuna, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yunfikuna. Tunfikuna. Nunfiku. Yunfiku. Dia berinfak. Yunfikuna. Mereka berinfak. Tunfiku. Dia berinfak. Kamu. Apa lupa lagi? Kamu Kamu berinfak. Unfiku aku. Tunfiku kamu berinfak. Yunfikuna mereka berinfak. Tunfikuna aku kalian. berinfak. Tunfikuna kalian berinfak. Unfiku aku berinfak. Nunfiku kami berinfak. Aduh grogi. Ini Bu harus dihafal seperti Al-Fatihah. Bapak Ibu, ini tinggal faktor umum Nisa mengulang-ulang aja. Siap ya? Yuk. Iya. Sekarang latihan menjawab acak. Aduh, Siap ya? enggak. Yunfikuna. Mereka berinfak. Betul. Kemudian yasbiruna. Mereka bersobar. Kemudian ashkuru. Aku bersyukur. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ya Bu ya? Dan semua peserta ya? Oke, tinggal ulang-ulang. Ini Bu, yang lampau dan sekarang luar biasa banyaknya di setiap halaman Al-Quran. Makanya saya sangat menekankan agar semua peserta sering-sering mengulang-ulang. Oke,
Berikutnya kita mengulang isim fa'il, ya. Kata pelaku. Nah, ini baru kita pelajari dalam pertemuan kita pekan yang lalu, pekan ke-9, pertemuan ke-9. Oke. Hari saya mengulang, Bu, ya. Jadi kata pelaku itu, ya, nantinya dalam Al-Quran sekejap akan diberikan garis warnanya apa, Ibu? Biru, ya kan? Warnanya itu biru. Berarti nanti dalam terjemahan akan menggunakan orang yang sholat, orang yang sholat, zolim, orang yang zolim, ataukah yang, ataukah makan, pemakan, minum, peminum. Nah, itu cara menerjemahkannya. Ya. Sekarang, Bu, muncul pertanyaan. Misalnya kata hudalil mutakin. Apakah artinya itu orang yang bertakwa, satu orang, ataukah orang-orang yang bertakwa banyak, ataukah perempuan yang bertakwa? Jadi di sini kita belajar membedakan itu semuanya. Kemudian, ya, semua kata kerja itu, Bu, kata kerja itu ketika dibuat mau menjadi pelaku itu, pola pelaku akan memiliki satu dari dua pola. Ya, semua kata kerja, ya, ketika mau dibuat kata pelaku itu menggunakan satu dari dua pola. Ya, oke. Ada yang pola satu, ada yang pola dua. Ya, oke. Yang pola satu apa, Bu? Yang polanya itu fa'il, orang yang mengerjakan. Nah, ini tandain, Bu, hanya digunakan untuk kata kerja yang huruf itu 3. Ingat, kita udah belajar kan, Bu? Ibadah, abada, zikir, zakaro, syukur, syakaro. Cuma 3. Ya, oke. Bagaimana cara membuatnya, Bu? Nih, lihat nih. Cirinya. Fa'ala, dia telah mengerjakan. Menjadi fa'il, orang yang mengerjakan. Tuh. Satu orang. Apa cirinya? Fa, ada tambahan alif sesudah huruf pertama. Ya, fa. Lalu ada kasro sesudahnya. Langsung itu kasro. Sesudahnya. Contohnya ibadah, abada, abid, orang yang beribadah. Zakaro, zakir, orang yang berzikir, dan seterusnya. Ya, seperti buku kita kan, sudah ada itu. Satu orang. Kemudian berikutnya fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Orangnya banyak. Apa itu? Sama di depannya, tapi belakangnya menggunakan tambahan waw nun atau ya nun. Ya, jadi intinya kalau ada waw nun atau ya nun berarti orangnya banyak. Diterjemahkan orang-orang yang. Berikutnya fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Nah, ada tak marbutoh di bagian belakang. Itulah yang menunjukkan perempuan yang, ya, perempuan yang. Fa'ilah, yang terakhir adalah fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Ya, ada tambahan alif dan tak yang maftuha, ya, tak yang terbuka itu bagian belakang. Udah, cuma itu, Bu. Ya, ada 4 ya yang mau kita pelajari itu. Nah, untuk latihannya bantu pakai isyarat tangan. Nah, dan ini dibaca mati ya. Huruf belakang itu dibaca mati. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ila, fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai nih. Dan Masya Allah sudah cukup banyak ya yang setoran di grup. Oke, kita cari yang jarang-jarang ini tampil ini. Ya, yang jarang tampil di Zoom. Siapa yang mau coba? Oke, boleh. Pak Mas Duki, boleh Pak Mas Duki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya. Sehat Pak kabarnya Pak Mas Duki? Alhamdulillah sehat. Boleh Pak diulang Pak polanya? Pola pelaku fa'il. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Oke betul. Artinya fa'il orang yang mengerjakan. Fa'il orang yang mengerjakan. Fa'ilin, fa'ilun, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat,
perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke, coba Bu, coba kata ibadah. Abid. Abid. Fa'ilun. Ibadah. Ya, betul. Sekarang kan ibadah menjadi Bu abid. Abida. Abid. Abidin. Abidun. Abidah. Abidat. Oke, artinya Pak. Abid. Abid. Orang yang beribadah. Abidun. Abidin. Orang-orang yang beribadah. Abidah. Perempuan yang beribadah. Abidat. Abidah. Perempuan yang beribadah. Abidat. Perempuan-perempuan yang beribadah. Mantap, Masya Allah. Oke, menjawab acak. Pak Mas Duki, yang lain mohon tenang ya. Abidun. Orang-orang yang beribadah. Betul, kan? Abidun. Ada waw nun. Berarti orang-orangnya banyak. Orang-orang yang beribadah. Kemudian, syakirat. Syakirot. Perempuan-perempuan yang berzikir. Kok berzikir? Bersyukur. Bersyukur. Kan? Perhatikan bunyinya. Kan sya bukan za. Zakirot itu zikir, pakainya za. Ini kan sya. Zakiroh. Syakiroh. Nah, itu kan sya kan, Pak? Berarti syukur itu asalnya bukan zikir. Oke. Ya, itu bagus Bu ya. Oke. Satu lagi coba. Sekarang ibu-ibu ya. Ibu Juli Widyastuti. Ada Ibu Juli? Ada Pak Ustadz. Oke, coba Ibu Juli. Ayo. Dari kata syukur. Syakaro, dia telah bersyukur menjadi syakir. Bersama kan? Syakir. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Syakir. Syakirun. Syakirin. Syakiroh. Syakirot. Syakir. Orang yang bersyukur. Syakirun. Syakirin, orang-orang yang bersyukur. Syakiroh, perempuan yang bersyukur. Syakirot, perempuan-perempuan yang bersyukur. Oke, jawab artinya. Syakirin. Orang-orang yang bersyukur. Amilun. Orang-orang yang beramal. Zakirot. Zikir ya. Orang Zakirot. perempuan yang berzikir. Mantap, gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar semuanya, Masya Allah. Jelas Ibu ya? Ini nanti apa? Bisa coba dengan kata lain. Zolim, zolim, zolimun, zolimin, kafir, kafirun, kafirin, fasik, fasikun, fasikin. Banyak banget tuh. Ya. Ini semuanya apa? Warnanya bahkan biru ini semuanya ini. Kalau punya seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya kata warna hitam pun, berpola kata pelaku. Seperti ini bentuknya. Udah. Sudah tahu polanya, tinggal mencari artinya di mana? Di kamus warna hitam itu. Kalau kata warna hitam. Ya. Oke. Jelas Ibu ya? Nah sekarang. Hari ini kita akan latihan untuk membentuk kata pelaku tapi asalnya dari 4 huruf. Ya, dari 4 huruf. Oke. Lihat bukunya itu Bapak Ibu, ada pola 2. Pola 2. Sudah semuanya lihat bukunya? Oke. Materi buat kita hari ini. Halaman berapa Pak Ustadz? Halaman ke 115. Lihat ada wazan 2. Semua sudah jumpa? 115 itu tulisan wazan 2. Kan wazan 1 bagian atas itu.
Ya, sekarang wazan kedua. Sudah? Oke. Ada yang belum ketemu? Sudah semuanya? Oke, kita mulai ya. Ya, saya matikan dulu ya. Oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi sekarang kita mau belajar untuk membentuk kata pelaku, tapi untuk kata kerja yang hurufnya itu 4. Kita udah belajar kan 4 huruf? Kata apa? Iman, amanah 4 huruf. Infak, anfaqo. Jihad, jahada. Tasbih, sabbaha. Nah, 4. Bagaimana membuat kata pelaku yang 4 hurufnya, Bu? Nah, ini dia caranya nih. Ya. Apa itu, Bu? Semuanya sama sebenarnya dengan tadi itu. Beda cuma satu. Apa itu? Menggunakan tambahan huruf mim doma. Jadi bukan alif di huruf keduanya, tapi ada tambahan mim doma sebelum huruf yang pertama. Jadi pola apa? Muf'il. Oke, contohnya nih. Contohnya yaitu kata iman. Iman kan amanah 4 hurufnya. Menjadi apa? Menjadi mu'min. Tuh kan? Muf'il. Depannya mu, huruf sebelum terakhir itu kasroh. Muf'i. Jadi kalau iman, mu'min. Apa artinya? Orang yang beriman. Oke. Jihad. Jahada menjadi mujahid. Tuh. Ada mu di depannya. Dan sebelum terakhir pun akan kasroh. Mujahid. Nah itu dia. Ya. Mu'min, mujahid. Oke Bu, ini cirinya. Apa yang lain Bu? Nah ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Mustaqim. Ini contohnya. Ya contohnya. Orang yang istiqomah. Berikutnya nomor 3. Itu kata muf'ilun, muf'ilin. Orang-orang yang mengerjakan. Terlihat sama kan? Pakai mu juga. Tapi belakangnya menggunakan tambahan waw nun ya nun. Sama itu orang-orang yang. Contoh, mukmin, orang yang beriman menjadi mu'minun, mu'minin, orang-orang yang beriman. Jihad, mujahid, mujahid, mujahidun, mujahidin, orang-orang yang berjihad. Nah, gampang kan Bu? Dan yang ini contohnya sangat banyak ya ditemukan di Al-Quran. Berawalan mu dan berakhiran waw nun atau kayak nun. Nah, ini contohnya yang telah kita pelajari. Hudan lil muttaqin. Muttaqin. Itu kan depannya mu, belakangnya apa yuk? Apa itu? Ya nun. Oh, orang-orang yang. Ini orang-orang yang. Orangnya banyak. Diterjemahkan orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan orang yang bertakwa, tapi orang-orang yang bertakwa. Muflihun. Tuh, muflihun. Ada mu, ada waw nun. Berarti apa? Orang-orang yang beruntung. Tuh, orangnya banyak. Oke. Ini contohnya Bu. Hampir tiap halaman ada contohnya nih. Ada contoh tiap halaman Al-Quran. Jadi minimal sudah bisa bedakan mana yang tunggal dan mana yang banyak orangnya. Oke Bu ya. Berikutnya yaitu kata muf'ilah. Perempuan yang mengerjakan. Perempuan, lihat juga ada tambahan tak marbutoh di bagian belakang. Perempuan yang, tapi ini menggunakan apa? Menggunakan mu di depan. Muf'ilah. Contoh iman, mukmin, orang yang beriman. Mukminah, perempuan yang beriman. Jihad, mujahid menjadi mujahidah. Perempuan yang berjihad. Ya, mujahid menjadi perempuan yang berjihad. Oke Bu ya. Itu contohnya ya. Contoh yang bisa kita pelajari. Oke. Apa lagi Bu? Musyrik. Musyrikun. Musyrik, musyrikun. Itu contohnya ya. Ya. Lanjut lagi Bu. Lalu yang berikutnya itu oke. Muf'ilah menjadi muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan.
Perempuan mengerjakan. Menggunakan mu, tapi pakai wawu nun di belakang. Contohnya apa? Mu'min, mu'minah, mu'minat. Mujahidah, mujahidat. Mu'minah, mu'minat. Perempuan yang beriman. Mujahidah, mujahidat. Perempuan yang berjihad. Gitu ya. Selesai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulangi. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Untuk kata kerja lampau yang memiliki 4 huruf. Ya, 4 huruf itu. Ingat Bu, ketika mau dirubah menjadi kata pelaku, maka akan menggunakan tambahan mu di depan. Gitu. Mu di depan. Dan sama huruf sebelum terakhir juga kasroh. Ya, jadi kalau 3 huruf, fa'il, orang yang mengerjakan. Jadi kalau 4, muf'il. Ya, muf'il. Oke Bu ya. Sekarang tinggal diulang saja pola-polanya ini. Seperti yang sebelumnya itu. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Kiri. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan yang mengerjakan. Ya. Nanti contohnya 4 huruf dipakainya. Ya. Kalau ini asalnya dari af'ala sebenarnya. Af'ala, dia telah mengerjakan. Menjadi muf'il. Ya, itu asalnya sebenarnya. Oke. Sekarang kita latihan Bu ya untuk mengulang pola-polanya ini. Ayo, ikuti saya. Dua-dua ya. Harapnya dulu. Nyalakan mic-nya. Yuk. Siap ya? Muf'il, muf'ilun, muf'ilin. Yuk. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin. Muf'ilah, muf'ilat. Muf'ilah, muf'ilat. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan yang mengerjakan. Yuk. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Perempuan yang mengerjakan. Oke, sekarang coba Ibu Hasna. Diulang Bu, nyalakan mic-nya. Dibaca aja Bu, dibaca. Ya. Arabnya dulu. Muf'il. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Artinya Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan yang mengerjakan. jawab artinya muf'ilun. Orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilat. Perempuan yang mengerjakan. Oke, sekarang kita latihan ya. Latihan apa? Pakai kata lain sekarang. Oke. Kata Bu, kita latihan pakai kata yang lain. Itu kata iman. Kata iman. Coba. Semua lihat bukunya itu kata iman. Halaman 116. Oke, sudah lihat semuanya? Lihat kan?
4 huruf. Muf'il. Apa contohnya? Kata iman. Tuh. Mu'min. Tuh kan, lihat. Depannya dhamma, huruf sebelum terakhirnya kasroh. Mu'min, orang yang beriman, dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Coba. Ibu Nur Lela. Ayo. Mu'min, Arabnya dulu. Nyalakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'min, mu'minun, mu'minin, mu'minah, mu'minat. Mu'min, orang yang beriman. Mu'min, orang yang beriman. Mu'minun, mu'minin, orang-orang yang beriman. Mu'minah, perempuan yang beriman. Mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman. Jawab artinya mu'minat. Perempuan-perempuan yang beriman. Mu'minin. Orang-orang yang beriman. Oke, begitu ya caranya ya. Sekarang kita pindah ke ibu yang lain. Coba. Ibu Nur Hayati Jainun. Ya. Ada Ibu Nur Hayati? Nyalakan mic-nya. Ya Ustadz. Oke. Halo. Contoh kata infak. Infak kan anfaqo menjadi munfik. Ayo coba Ibu. Munfik, Arabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mumfikina, mumfikah, mumfikat. Ah, Ibu itu Mumfik, dibacanya mati, orang Bu. yang berinfak. Mumfik, Huruf belakangnya dibaca mati. Munfik. munfik, Munfikun, munfikin. Munfik. Gitu. Ya. munfik, munfikun, munfikin, munfikah, munfikat, munfik, orang yang berinfak, munfikun, munfikin, orang-orang yang berinfak, munfikah, perempuan yang berinfak, munfikat, perempuan-perempuan yang berinfak. Oke, jawab artinya munfik. Orang yang berinfak. Nah, itu Bu ada hadis dari Nabi itu Bu. Apa kata-kata Nabi itu? Setiap pagi ada 2 malaikat. Oke. Ya. Di semua orang. Yang satu mengatakan, ya Allah, berikanlah ganti kepada munfik. Itu munfik, orang yang berinfak. Nah, munfik satu orang kan? Iya. Ya. Yang apa? Yang kedua apa? Berikanlah apa? Kerugian bagi orang yang menahan hartanya. Nah, ini prakteknya gitu, munfik. Munfikin, Ibu Nur Hayati. 2 arti ya Ustaz ya. Munfikin. Artinya? Munfikin, orang-orang yang berinfak. Betul, orang-orang yang berinfak. Kemudian, nah ini kata apa? Pelaku dari 4 huruf tapi yang berpola anfaqo yang pakai alif. Sekarang yang kedua Bu, yang pakai apa? Yang pakai tambahan alif. Jihad. Kajian jahada. Oke. Ibu Meli sekarang. Jihad. Kan jahada menjadi mujahid. Ibu Meli nyalakan mic-nya. Ibu Meli nyalakan mic-nya. Ya. Ya. Mujahid, mujahidun, mujahidin, mujahidah, mujahidat. Oke, artinya? Mujahid, orang yang berjihad. Mujahidin, mujahidun, mujahidin, orang-orang yang berjihad. Mujahidah, perempuan yang berjihad. Mujahidat, perempuan-perempuan yang berjihad. Iya, gitu. Jawab artinya mujahidin. Orang-orang yang berjihad. Mujahidun. Orang-orang yang berjihad.
Mujahidat. Perempuan yang berjihad. Kurang. Hidat ya. Perempuan-perempuan yang berjihad. Iya Ibu, perempuan-perempuan. Kan banyak gitu ya. Oke Bu ya. Ya. Sama tuh. Tuh lihat kata di bawahnya itu Bu, hijrah. Sama itu kan? Muhajir. Ya, muhajir. Orang yang berhijrah. Muhajirun, muhajirin, muhajirah, muhajirat. Nah, karena dia asalnya dari kata 4 huruf. Hajaro. Gitu. Makanya Bu, ini materi Bu, orang akan paham kalau kuasai materi 4 huruf itu di lampau itu. Dan telah kita pelajari sejak beberapa pertemuan yang lalu. Oke. Yang terakhir ya. Kata 4 huruf juga dari kata tasbih. Lampaunya kan sabbaha, tuh 4 huruf kan? Sabbah pakai tasydid, tambahannya itu. Tapi pelakunya sama, musabbih. Tuh kan? Mu ada mim doma, terus musabbih pakai kasro juga sebelum terakhirnya. Tapi semuanya sama. Coba saya panggil sekarang. Oke, Ibu Mega, ada Ibu Mega? Ya Pak. Ada Pak. Ayo, baca Ibu, musabbih. Musabbih, langsung bahasa Indonesia, langsung artinya Pak. Arabnya dulu. Musabbih, musabbihun, musabbihuna. Hurufnya dibaca mati Bu, bagian belakang. Musabbihun, musabbihin. Ya Pak. Untuk latihan kita baca mati aja. Musabbih, musabbihun, musabbihu, musabbihun, musabbihah, musabbihat. Ulangi Bu, ulangi. Musabbihat, musabbihah, musabbihat. Oh itu Bu, itu ada yang salah bukunya Bu ya. Tolong diperbaiki itu buku. Itu seharusnya musabbihun, musabbihin. Musabbihun. Itu kan tertulis musabbihun, musabbihun, ya kan? Salah itu, mau diperbaiki. Sama dengan iman tuh, mukminun, mukminun. Itu seharusnya mukminun, mukminin. Mujahidun, mujahidin ya. Itu mau diperbaiki tuh. Salah apa belum? Musabbihun, musabbihin. Ya, seharusnya musabbihun, musabbihin, ya kan? Gitu. Buku lama cocok. Oke, ulangi lagi Bu. Yang mana yang salah tadi Pak? Itu di bukunya tuh siapa Bu? Musabbihun, musabbihun ya? Musabbihah, musabbihat. Yang apa? Yang orang-orang yang. Orang-orang Itu salah tulis itu Bu. Musabbihun. Ini kan tulisannya musabbihun, musabbihun, ya kan? Iya, iya. Harusnya musabbihun, musabbihin. Oh, yang kedua. Kalau Sama saya tuh. musabihun, musabihin. Mujahidun, mujahidin. Ini kan salah terus ini. Mujahidun, mujahidun. Salah itu. Baik. Apalagi iman, mukminun, mukminun salah. Ya. Diganti pakai ya itu. Musabbihun. Ulang coba. Musabbih. Musabbih. Orang yang bertasbih. Musabbihun, musabbihin. Orang-orang yang bertasbih. Musabbiha. Perempuan yang bertasbih. Musabbihat. Perempuan-perempuan yang bertasbih. Oke, betul. Jawab artinya Ibu Mega. Musabbihin. Orang-orang yang bertasbih. Musabbihat. Perempuan-perempuan yang bertasbih. Iya, seperti itu ya. Sama kata haram juga itu, muharrim, muharrimun, muharrimin. Orang-orang yang mengharamkan. Ya kan? Oke. Nah, jadi Bu, nanti akan ada kata lain yang seperti begini bentuknya. Ini apa? Semua kata kerja yang asalnya 4 atau 5 atau 6 itu pasti menggunakan pola yang kedua ini. Apa itu menggunakan mu itu? Itu pasti ya. Ini ilmunya akan muncul setiap halaman juga. Walaupun nggak sebanyak ya lampau dan sekarang ilmu pelaku ini. Oke Bu, sekarang Bu, ini luar biasa manfaatnya kalau Anda kuasai ini. Ya ini. Kenapa? Karena bermanfaat untuk pecahkan kata warna biru itu. Di mana? Di kertas biru 3, mulai halaman yang ke-22. Coba, sama buka bukunya itu Bu, halaman 22. Lihat nomor 3 itu, kata iman. Aman, amanah, iman. Oke. Ini kan semua satu apa hurufnya sama tuh. Apa? A, alif, mim, nun. Bisa aman, bisa amanah, bisa iman. Nah,
Lihat kata iman ya. Iman. Iman itu kan sampingnya kan amana, dia telah beriman, lampau. Baris keduanya yu'minu, dia beriman sekarang. Berikutnya apa? Baris ketiga mukmin. Ah, ini mukmin sebenarnya Bu, dia telah menjadi bahasa Indonesia, ya. Sifat itu mukmin. Ya. Ini bahasa Indonesia sekarang itu, maka warna hijau. Ya, bisa mukmin atau bisa orang yang beriman. Lihat sampingnya tahu Bu? Mukminun, mukminin, O2, kan? Berarti orang-orang yang beriman. Banyak. Kenapa? Ada waw nun, ada ya nun. Pakainya mu. Kenapa mu? Karena asalnya amanah. Gitu. Ya. Berikutnya lagi Bu, mukminah, perempuan yang beriman P. Mukminat, P2, perempuan yang beriman. Gitu. Ada mukminah ini, dua orang yang beriman. Kita belum belajar ini. Ya. Tuh ini. Jadi ini terpakai Ibu, ya terpakai. Jelas ya? Oke. Ibu untuk minggu depan, oke. Apa tugasnya? Ini tugasnya nih. Untuk minggu depan. Ya. Yaitu Bu, langsung silakan pilih satu kata aja. Langsung ya. Pilih satu kata. Kata iman, mukmin. Kata infak, munfik. Atau kata jihad, mujahid. Langsung Ibu rubah ke kata kerja sekarang. Ya. Jadi polanya dulu ya. Muf'ilun, muf'ilin. Polanya dulu. Oke. Setelah polanya itu baru menyebutkan apanya Bu? Contoh satu aja. Jadi misalnya muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat, muf'il, orang yang mengerjakan dan seterusnya. Saya pilih kata iman. Udah langsung. Mu'min, mu'minun, mu'minin, mu'minah, mu'minat, mu'min, orang yang beriman, mu'minun, mu'minin, orang-orang yang beriman, mu'minah, perempuan yang beriman, mu'minat, perempuan yang beriman. Lalu nanti kita akan latihan acak di Bu di grup kita ini. Oke, demikianlah alhamdulillah materi kita telah selesai hari ini. Alhamdulillah. Kita akan break ya sekitar 2-3 menit untuk masuk latihan menerjemahkan ayat berikutnya insyaallah taala. Sebelum kita break, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Bu Widya Pak Ustadz. Iya, silakan Ibu Widya. Untuk yang 19 ada yang 4 huruf itu Pak Ustadz, ada mufa'ilun sama muf'ilun. Maksud saya patokannya apa ya? Maksudnya kalau kita ketemu kata-kata kapan menjadi mufa'ilun, kapan menjadi muf'ilun, atau lihat aja di Al-Qur'annya bagaimana gitu ya. Oke, begini Bu. Seperti sampaikan Bu, sekarang ini intinya kalau ketemu kata berpola muf'ilun atau muf'ilin, artinya pasti apa? Orang-orang yang itu. Ya. Tapi kapan dibaca muf'ilun? Kapan dikatakan mu'minun? Kapan mu'minin? Itu ilmunya panjang. Itu namanya ilmu nahwu. Itu ada syarat-syaratnya itu. Nah, kita nggak belajar di sini. Karena itu nggak berhubungan dengan arti. Tapi dengan cara baca. Ya, ulaika humul muflihun. Begitu, nggak boleh. Ulaika humul muflihin. Nggak boleh itu. Artinya sama. Artinya sama, tapi nggak boleh baca. Ulaika humul muflihin nggak boleh. Iya, ya udah. Berarti pokoknya kita lihat aja yang di Quran apa, karena fokus kita adalah mengartikan gitu. Mengartikan, oke. Kita nggak belajar kayak gituan di sini. Ya, kalau itu belajar bahasa Arab untuk bicara baru diajarkan gituan. Ya, makasih. Jelas ya? Ya. Oke, kita break ya. Sekitar 2-3 menit. Insya Allah. Terus kita masuk menerjemahkan ayat berikutnya insya Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Faham Al-Qur'an?
Mudah, insya Allah. Insya Allah. Sekarang kita masuk untuk latihan menerjemahkan ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan Masya Allah, ya sudah cukup banyak ya yang setoran nih. Sekarang saya persilakan nih. Siapa yang merasa belum pernah terjemahkan? Yang merasa belum pernah menerjemahkan di Zoom? Ayo. Sebelum dipilih. Siapa yang mencoba? Saya kayaknya belum, karena sering saya keluar. Yang merasa belum pernah terjemahkan di Zoom? Ada, Bu? Udah semuanya ya? Saya barangkali, Ustaz. Oke, coba Pak Hamadi. Wah, ini yang rajin ini nyetor di grup ini, luar biasa. Dan bagus tau terjemahannya Pak Hamadi. Silakan Pak. Ya. Tapi ini ya, cukup ayat 27 saya. Ya. Oke. Mohon yang lain perhatikan ya, perhatikan cara menerjemahkan. Ya, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yanquduna, orang-orang yang melanggar ahdallahi, perjanjian Allah, min ba'di mitsaqihi, setelah diteguhkan, wa yaqta'una, dan memutuskan, ma amarallahu, apa yang diperintahkan Allah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan Allah, ayyusala wa yufsiduna, ayyusala merah 2 garis. Ayyusala untuk disambung. Disambungkan. Iya, untuk disambungkan. Sambungkan. Wa yufsiduna fil ardi, dan berbuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang rugi. Oke, Masya Allah. Oke, Bapak, Ibu, kalau Anda perhatikan, Bu, di sini Masya Allah berpolanya banyak kan? Ya, misalnya yang kuduna, yaktauna, yufsiduna, tuh semua sama. Apa? Mereka. Yang kuduna, mereka melanggar. Yaktauna, mereka memutuskan. Yufsiduna, mereka berbuat kerusakan. Tuh kan? Semua polanya pola sekarang menggunakan ya dan wawunon. Cuma bedanya apa, Bu? Itu yang kuduna sama itu pasti hurufnya 3. Pasti itu hurufnya 3. Sedangkan yufsiduna pasti hurufnya 4. Dari mana ketahuan, Bapak? Karena kalau yang itu pakai ya di depan, fathah. Kalau dhamma itu berarti hurufnya 4. Yu'minuna, yunfikuna. Nah, itu kan, Bu. Itu bedanya itu. Itu bedanya. Oke. Tapi cara menerjemahkan semua sama, ya. Lalu itu, Bu, khosirun, khosirin. Orang-orang yang di kamus rugi. Kenapa? Ada waw nun di bagian belakang. Fa'ilun, fa'ilin. Sama kan? Fa'ilun, khosirun. Nah, ini polanya pelaku orangnya banyak dari 3 huruf. Ya. Oke. Ini sudah benar ya? Saya ulangi ya. Alladzina yanquduna, orang-orang yang mereka melanggar. Asalnya mereka melanggar. Tapi kalau bertemu antara orang-orang yang dengan mereka, itu merekanya boleh nggak disebutkan. Nah, itu boleh. Dan itu yang dipakai dalam terjemah kementerian kita. Ya, jadi boleh mengatakan begini. Alladzina yanquduna, orang-orang yang melanggar. Nah, berarti ada kata mereka yang dibuang. Kenapa? Karena itu mereka telah diwakili dengan kata-kata orang-orang yang. Ya, kalau mau muncul pun nggak masalah, masih bisa lah. Orang-orang yang mereka melanggar, itu masih bisa. Orang-orang yang mereka melanggar ahdallahi, perjanjian Allah, min ba'di mitsaqihi. Min ba'di, Bu, saya bersampaikan semua kata min sesudah kata ba'di atau qabli nggak mesti disebutkan terjemahannya itu. Jadi langsung min ba'di, sesudah mitsaqi, teguhnya atau diteguhkannya, itu nggak apa-apa, dua-duanya bisa. Sesudah teguhnya. Wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma, apa yang amarallahu bihi.
amarallahu bihi. Apa yang Allah memerintahkan dengannya. Cuma binya Bu, nggak usah terjemahkan, langsung aja. Allah memerintahkannya. Karena bi itu dia satu kata dengan kata amaro. Ingat Bu, ilmu kita saya sampaikan kan Bu? Apa itu? Seperti bahasa Inggris, stand up, berdiri. Itu begitu bahasa Arab juga begitu, ada begitu. Amaro bi. Amaro bi. Artinya apa? Memerintahkan. Ya kalau digabung, wa yaqta'una, dan mereka memutuskan ma amarallahu bihi, apa yang Allah memerintahkannya. Oke, ayu sholat, untuk disambung. Akan bahwa untuk disambungkan. Jadi Allah memerintahkan apa yang mereka memutuskan, apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardi. Pertanyaan Ustaz. Itu kenapa yang bahwa kenapa hilang itu bahwa? Itu bisa berapa maknanya Pak, tergantung posisinya. Bisa bahwa, bisa untuk. Di sini kalau terjemahkan lebih pas apa dengan an-nya an untuk. Kan dia punya berapa arti Pak? Itu an itu. Yang kita pelajari kan baru an-nya an bahwa. Kalau di sini enaknya an-nya an untuk. Dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Kan gitu. Sebentar. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Ulaika hum, mereka itu mereka. Diapain Pak? Benar-benar. Betul, benar-benar. Ingat seperti Al-Baqarah yang kelima itu. Ulaika humul muflihun. Mereka itu sungguh, sama ini. Ulaika humul muflihun. Mereka itu sungguh orang-orang yang merugi. Nah, gitu. Sama polanya itu. Jelas ya? Oke, lanjut lagi. Ustaz, bentar deh. Ya, yang tadi Ibu. kan yang kuduna itu mereka melanggar. Ya. Boleh nggak kalau diterjemahin jadi mereka orang-orang yang melanggar perjanjian Allah? Bisa, nggak apa-apa. Boleh. Boleh aja, nggak apa. Ya gitu. Intinya kan Ibu tahu tuh. Itu alladzina, orang-orang yang kuduna itu apa? Artinya mereka melanggar. Mau dibalik pun nggak masalah, karena masih bisa difahami anaknya tuh. Mau bilang orang-orang yang mereka melanggar, mau bilang mereka orang yang melanggar, nggak apa-apa juga. Cuma kita Bu, ini kita ini latihan, saya berurutan. Apa, Ustaz? Biar enak, itu artinya berurutan Bu. Alladzina, orang-orang yang satu kata kan, yang mereka melanggar. Untuk mencari arti itu gimana, Ustaz? Apanya? Saya bingung yang aladina, yang kuduna itu loh. Nyari ke ini kamus kekejap yang hitam tuh. Oh iya, ini ilmunya saya ajarkan Bu. Apa? Depannya itu ya, lalu huruf belakang itu pakai waw nun. Ya bukan di nun ya, tapi di waw nun. Itu jumpa itu. Oh. Ya. Jadi bukan di nun. Semua kata yang berakhir waw nun nanti ada bab khusus, bab waw nun itu di setiap huruf. Ya. Ini terutama kalau berawalan ya. Ya. Depannya ya. Atau kata dua itu, ya, ta sama mim, tiga itu. Ya, ta, ma. Ya, ta sama mim. Itu ada lingkaran dua huruf yaitu waw nun. Yang hurufnya dilingkarin, Pak. Hah? Yang hurufnya dilingkarin, yang belakangnya. Ya, lingkarannya itu waw nun. Kalau huruf utama di kotak. Betul. Kan? Depannya kan ya, segi empat. Ini khasirun, kata dasarnya apa, Ustaz? Khasirun. Khosaro. Tiga huruf. Khosaro. Sama. Fa'ala, fa'ilun. Khosaro, khosirun. Sama itu. Khosaro, dia telah rugi. Khosirun, orang yang rugi. Oke, lanjut ya. Kalian nanya boleh Ustaz sebelum terus. Oke, mau terakhir ya, Pak Maswar. Ya. Ayo Pak Maswar, silakan. Pak Maswar, silakan mic-nya. Ma'amarallah itu kan amarahnya ada garis hijau di bawahnya. Jadi kalau terjemahnya harus pakai telah diperintahkan. Betul. Allah. Apa yang Allah telah memerintahkannya. Apa yang Allah telah memerintahkan kan bi dengannya. Cuma bi-nya nggak berterjemahkan. Kamu Indonesia itu langsung. Apa yang Allah memerintahkannya ya untuk disambung. Oke. Cukup ya. Lanjut lagi dulu ayat yang ke-28.
Siapa yang merasa belum pernah terjemahkan? Ada? Saya sih merasa sebagai peserta belum menerjemahkan, cuma masih diam-diam aja nih. Oke lah, sepertinya mau ditunjuk ini. Boleh lah, ditunjuk ya. Coba Ibu Reni Susanti, ya. Boleh Bu Reni, dicoba Bu terjemahkan. Ya, Ini mudah nih. Ya Ustadz. Silakan Ya. Ibu Reni, mohon diterjemahkan ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi? Bagaimana kalian kafir dengan Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dan kalian orang-orang mati, maka Dia telah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Dia matikan kalian. Mematikan. Tsumma yuhyi, Mematikan. Kemudian Dia mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Dia menghidupkan kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Ini udah mantap ini Bu, Masya Allah cara menerjemahkannya Bu ya. Oke, sudah standar banget nih. Kaifa bagaimana? Takfuruna dari kata kafir. Takfuruna kalian kafir. Binya bi kepada kalian kafir kepada Allah. Wa kuntum kalian dulunya adalah. Ahya dia telah. Dia kata hayat hidup kan? Dia telah menghidupkan. Yumi itu kan biru tuh. Dia kata apa? Mati. Yumi itu dia mematikan. Yuhyi hayat hidup. Dia menghidupkan kalian. Turjaun itu kalian di. Ya kan kalian di kan? Merah 2 garis. Apa? Di kamus kalian dikembalikan. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum kan amwatan, padahal ini wa padahal. Pada kalian dulunya adalah orang-orang yang mati. Fahyakum, lalu Dia Allah telah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Dia mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Dia menghidupkan kalian lagi. Summa ilahi turja'un, kemudian kepadanya Allah kalian akan dikembalikan nanti pada hari kiamat. Nah, itu maksudnya. Oke, Bu. Oke, sebentar kita akan jelaskan maksudnya ini ayat ya, tapi itu terjemahan kayak gitu. Ya Ustaz. Yang terakhir, mantap ya Bu Rin ya, Masya Allah. Yang terakhir siapa yang merasa belum pernah terjemahkan? Syukran. Jazakillah khairah. Ayo, satu lagi. Ayo. Yang merasa belum pernah terjemahkan? Wah, kelamaan ini nih. Satu ya. Satu ya kalau gitu. Ayo, Ibu Rohani boleh coba, Bu? Pada malu-malu nih terjemahan nih. Ada Ibu Rohani. Mana suaranya Ibu Rohani? Siapa yang mau coba? Oke, silakan. Ibu siapa? Bu Andi. Oke, Ibu Andi Irsani. Ayo Ibu Andi Irsani di Depok. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum, Dialah yang menciptakan ma fil ardi jami'a, segala apa yang ada di bumi untuk kamu. Tsummastawa ilas sama, kemudian Dia berlabuh menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat, untuk menyempurnakan menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Mana atasnya?
Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Mengetahui. Maha mengetahui. Wa huwa dan dia Maha mengetahui bikulli. Maha mengetahui. Terhadap. Oh. Ya, kalau Allah baru atas kan, ini kan bi-nya bi dengan bi terhadap. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Oh, mengambil. Oke. Oh ya. Itu ada satu yang kurang terjemahnya itu. Ada satu yang kurang terjemahannya. Ibu Nursani, nyalakan mic-nya. Kholaqo apa artinya tadi? Kholaqo. Menciptakan. Nah, ini. Menciptakan. Kurang. Lihat garisnya itu. Kholaqo. Oh, telah menciptakan. Nah, itu dia. Telahnya kan nggak ada. Ya, latihan. Kalau untuk pemula kita latihan dulu. Kholaqo kan 3 huruf kan? Fa'ala, kholaqo. Ya, kholaqo dia kata kholik. Warnanya biru karena dia kata kholik kan. Allah itu kholik, mencipta. Kholik, Maha Pencipta. Ya, kholaqo itu dia telah menciptakan. Dia telah menciptakan. Jadi, dialah Allah yang telah menciptakan. Lakum bagi kalian mafil ardi apa saja yang ada di bumi. Jami'an semuanya. Summastawa kemudian dia telah menuju. Itu bisa arti bersemayam, bisa menuju, ini berarti menuju. Kemudian dia menuju mana? Ila samai, ke langit. Dia punya berapa arti? Cuma sini enaknya adalah menuju. Kemudian dia menuju kemana? Kepada langit. Fasawwahunna, lalu dia Allah menciptakannya. Ini hunna bu artinya mereka perempuan nih asalnya nih. Maksudnya apa? Langit-langit maksudnya itu. Jadi Allah menciptakan langit-langit itu berapa? Sab'a samawat, 7 langit. Sab'a 7, samawat itu artinya langit-langit. Diterjemahkan, lalu Allah menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Maha mengetahui, alim. Bikulli syai'in terhadap segala sesuatu. Oke. Nah, ini Anda lihat kan? Kata apa? Kholaqo ini hurufnya 3 nih. Kholaqo. Warnanya biru karena dia kata kholik. Tapi Bu Ani Irsani, Ibu sudah bisa merubah ini kata kholaqo menjadi 6 pola. Menjadi pola lampau. Coba dirubah. Kholaqo. Coba Ibu Irsani. Khalaqna. Artinya kholaqo dia telah menciptakan. Dia telah menciptakan. Khalaqu mereka telah menciptakan. Khalaqta kamu telah menciptakan. Khalaqtum kalian telah menciptakan. Khalaqtu aku telah menciptakan. Khalaqna kami telah menciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidaklah menciptakan. Ma khalaqtu. Tidaklah khalaqtu aku telah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ini contohnya nih. Ya. Jadi Anda sudah belajar polanya, Bu. Bisa dipraktikkan di mana saja ini, termasuk di sini di antaranya nih. Gitu ya. Istawa dia telah menuju, sawa dia telah menyempurnakan. Oke. Demikian sekalian untuk menerjemahkannya. Oke, apakah ada yang bertanya untuk menerjemahkannya ini sini? Kita masuk kepada maknanya. Afan Tat, mulai Tat. Ya, silakan Pak Hadi. Tentang tuh garis merah 2 Tang, Ustaz. Turja'una. Itu kok 2 garis merahnya? Ya. Turja'una dengan yang di atas itu yusolla itu ya. Mana Ibu? Yang mana bedanya, Pak Hadi? Maksudnya ya maksudnya apa tuh 2 garis merah? Itu sekarang 2 pasif. garis merah di bawahnya itu. Kata kerja sekarang maksudnya tapi garis merah. Oke. Kan kalau ingat Bu, ingat pola garis Bu, Bapak Hadi? Merah sekarang tanpa telah. Garis merah itu kata kerja sekarang dalam terjemah tanpa telah. Ya. Saya telah berinfak. Tapi kalau dia itu garisnya itu double, itu pasif berarti. Diterjemahkan telah di. Kalau merah berarti di. Ya kan? Jadi kemudian kepadanya Allah kalian dikembalikan. Jadi bukan kalian mengembalikan, tapi kalian dikembalikan. Pasif. Ya, jadi semua kata yang bergaris double itu, hijau double, merah double itu bukan pasif. Baik, Ustaz. Ya. Tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Sri.
Silakan Pak Sri, nyalakan mic-nya. Terhadap itu di yang ada di kertas saya kan ada kepada. Boleh pakai kepada Ustaz? Bisa juga. Ya. Begini Pak, jadi kalau maknanya Bapak dengarkan masih enak-enak, itu bisa Ya. aja dipakai. Ya. Dan Allah dan kepada segala sesuatu Allah mengetahui, boleh-boleh aja. Ya, soalnya kan Kepada hadap itu masih bisa dipakai. Bi dengan kepada disebabkan. Di Ya, kata begitu. Ya. Nanti tergantung posisinya Pak. Oh iya. Yang dirasakan kan. Kalau sini kan dan Allah itu Maha mengetahui, bisa langsung bisa mengetahui segala sesuatu. Jadi biar nggak terjemahkan boleh juga. Ya. Atau dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, kalau kementerian pakainya terhadap, kalau kementerian itu terjemah resmi. Dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Gitu. Intinya kalau enak dipakai bisa digunakan itu. Ya. Jadi Pak Ustadz pas yang B itu yang waktu di kertas ajaib kita tambahin terhadap boleh juga ya? Bisa. Ya, cuma kan kalau mudah latihan pakai aja dengan. Tapi nanti ketika prakteknya tergantung posisinya. Ada B-nya B dengan, B kepada, B terhadap. Iya, sama tadi yang an tadi di ayat 27 kan menjadi untuk ya. Jadi kan sebenarnya kalau di sini bahwa ya. Betul. Ya. Tapi Ustaz, maaf arti lengkapnya. Ustaz. Siapa? Saya Nia, Ustaz. Ya, silakan Ibu Nia. Ya, saya ada ketinggalan sedikit ini yang tadi yang kuduna. Saya coba cari di kamus ya dan waunun. Ya. Dot nun. Kok saya nggak nemu ya, Ustaz? Oke, jadi gini Bu. Jadi gini Bu. Kalau orang cari kasus, ada berapa kemungkinannya? Pertama, oke, kita nggak ketemu karena kita salah cari. Ada yang kedua, apa tuh Bu? Terlupa ustadznya. Mungkin nggak Bu? Mungkin. Jadi itu kalau sudah saya kaidahnya, ya, Ibu nggak dapat, besar mungkin ustadznya terlupa, gitu. Dan ada berapa kasusnya itu yang saya terlupa untuk menyusunnya itu. Terlupa ya. Tapi sejak kasus Anda udah tahu. Nah, kalau Anda lupa berarti apa? Anda tidak kembali ke Quran terjemahan yang ada. Tapi seharusnya itu ada seharusnya. Gitu Bu ya. Tapi itu artinya apa? Mereka melanggar. Ada di kamus hitam, Mbak. Ada. Ada. Nah, itu ada itu. Halaman berapa Bu? 84. Oh, 84. Ada kan? Oh, saya nyarinya di 85. Kan tadi yang iya melanggar. Ya kan? Iya. Oke, Bu. Pak Ustadz, mohon penjelasan, Pak. Terima kasih, Bu Sudah cukup ya? Siapa lagi yang bertanya? Saya, Pak. Yuli, Pak. Oke, Ibu Juli. Silakan Ibu Mohon Juli. penjelasan itu yang tadi Bapak sempat sampaikan, saya kurang paham. Fasawahunna. Oke. Gunnanya itu tadi Bapak nyebutkan. Mohon perhatikan baik-baik Bu ya. Iya. Fasawahunna. Itu kalau arti perkataannya fa itu kan lalu. Iya. Sawa itu dia telah menyempurnakan. Huna itu mereka perempuan. Mereka warna merah. Tapi ini merah perempuan. Kita belum belajar nih Bu. Ini ada mana di kertas ajaib 2. Ada situ. Artinya kan kalau hum mereka. Yeah. Huna itu mereka perempuan. Cuma Bu itu mereka bisa 2. Bisa mereka itu untuk orang. Oke. Orang. Bisa juga untuk benda. Benda. Tergantung posisinya. Di sini jelas ini. Huna artinya apa? Ada langit-langit dan maksudnya langit-langit. Itu langit adalah kata perempuan dalam bahasa Arab. Jadi di sini bermakna apa? Maka Allah menyempurnakan mereka langit-langit. Begitu Bu. Cuma ini agak ganjil ya. Agak ganjil kalau terjemahkan begitu. Jadi bagaimana bagusnya? Langsung aja. Kemudian Allah menuju ke langit. Oke. Lalu Allah menyempurnakannya ya menjadi 7 lapis langit. Gitu. 7 lapis langit. Dan kalau asalnya Bu, huna itu langit-langit maksudnya. Mereka perempuan. Oh iya. Paham Bu ya? Oke. Iya, makasih Pak Ustadz. Cukup ya. Sekarang kita masuk ya. Saya akan menjelaskan dari ayat yang pertama. Ayat ke-26. Oke. Bapak Ibu yang muliakan, ini masih berhubungan dengan ayat yang ke-25. Ya. Dengan siapa? Tentang Allah itu tidak menyesatkan kecuali fasikin, orang-orang yang fasik. Ya kan? Nah, sekarang bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang fasik itu? Allah jelaskan ayat yang ke-26. Yang pertama, orang fasik itu adalah alladzina yanquduna ahda Allah.
orang-orang yang senantiasa melanggar perjanjian Allah ya sesudah teguhnya. Sesudah teguhnya. Artinya apa? Allah sudah putuskan ini wajib, ini haram. Oke? Tapi kemudian mereka melanggar perjanjian tersebut. Itu orang fasik. Ya, itu orang fasik. Itu maksudnya, Bu. Melanggar perjanjian Allah. Perjanjian Allah. Misalnya Allah haramkan, Allah wajibkan, tapi dia nggak melaksanakannya. Itu dia orang melanggar perjanjian Allah. Ya. Apalagi yang kedua, orang-orang yang mereka itu memutuskan, ya, apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ayo, Bu. Kira-kira apa hal yang Allah perintahkan untuk disambung? Silaturahmi, Pak. Silaturahmi, ya kan? Silaturahmi. Nah, tapi mereka memutuskan silaturahmi tersebut. Nah, itu maksudnya. Itu orang fasik. Karena mereka memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk dikerjakan terus-menerus. Apa itu? Silaturahmi. Nah, mereka memutuskannya. Apalagi, Bu? Yang Allah perintahkan untuk disambung. Hah? Sholat, ya enggak? Iya. Allah suruh kita untuk sholat terus menerus, tapi mereka memutuskannya, enggak sholat lagi. Itu maksud itu. Masuk. Infak, ya. Mereka memutuskannya, enggak infak lagi. Nah, itu masuk semua di kategori di mana kata-kata memutuskan. Ya, apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan yang ketiga adalah dan mereka itu berbuat kerusakan di bumi. Nah, ini bahasa umum untuk menunjukkan semua bentuk kemaksiatan. Karena semua itu kemaksiatan dianggap sebagai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, itu maksudnya. Jadi ada 3 nih. 3 ya, ciri orang-orang yang fasik. 1, 2, dan 3. Kata Allah, ulaika humul muflih khosirun. Orang-orang yang seperti itu sifatnya, mereka itu sungguh adalah orang-orang yang rugi. Di mana? Ya, rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Begitu, dua-duanya. Di dunia rugi, oke. Bagaimana? Bisa jadi gara-gara itu Allah hukum dia di dunia. Hukum pada fisiknya sakit-sakitan, hukum pada hartanya bangkrut, ya. Hukum pada masyarakat menghukumnya dan seterusnya. Bisa begitu hukuman di dunia. Karena korupsi, ambil harta yang nggak benar, karena kezaliman, dia kena hukuman itu. Ya, mudarat di dunia. Tapi nanti di akhirat pun, Ibu, mereka itu akan dihukum oleh Allah dengan dimasukkan neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi intinya sekalian, ayat ini menyuruh kita untuk mengambil kebalikannya. Ya, tidak melanggar, tapi menepati janji tersebut. Tidak memutuskan, tapi menyambungnya. Ya. Tidak berbuat kerusakan, tetapi berbuat kebaikan. Insya Allah akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, demikian pula di akhirat. Ya. Berikutnya Ibu sekalian, ayat yang ke-28. Tadi kan Allah menceritakan orang-orang yang apa di dunia itu melanggar. Ya. Kata Allah, kok bisa-bisanya kaifa yakfurun? Bagaimana bisa kalian itu kafir kepada Allah? Ya. Jadi bagaimana kok ada orang yang dia itu kafir kepada Allah? Padahal apa? Padahal Allah itu Masya Allah telah memberikan kenikmatan kepadanya. Apa itu? Ini dia. Padahal dulunya kalian itu adalah orang-orang yang mati. Lalu Allah menghidupkan kalian. Ibu, maksudnya apa itu? Kalian dulunya mati, lalu Allah menghidupkan kalian, lalu mematikan kalian, lalu menghidupkan kalian. Bersini ada 2 kali mati, 2 kali hidup ini. Sekarang, apa itu mati yang pertama, Bu? Di sini maksudnya. Masih di janin, Pak Ustadz. Bukan itu. Bukan. Apa dong? Kalau mau mati janin berarti apa? Nggak mungkin udah hidup. Mati. Jadi ya itu calon janin. Iya, jadi gini Bu. Nutfah. Ya, jadi gini Bu, intinya gini. Semua keadaan sebelum kita dilahirkan, oke, itu dianggap sebagai fase kematian pertama. Oke Bu ya? Ini nih. Semua keadaan sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, oke, hidup manusia, itu dalam bahasa Al-Quran, dia sebagai fase apa? Fase kematian yang pertama, fase ketiadaan. Nah, betul kan? Semua kita pernah mengalami amwatan. Dalam fase ini mati, artinya kita nggak ada. Tapi kemudian ada proses, akhirnya apa? Ahyakum, Allah menghidupkan kalian. Di mana? Di dunia ini kita hidup.
Tapi akan tiba saatnya summa yumitukum, Allah pun akan mematikan kamu lagi. Kematian kedua. Yang mana itu? Masuk alam kubur. Masuk alam kubur. Jadi zahirnya dia mati, zahirnya itu. Ya. Oke, walaupun sebenarnya ada yang namanya azab kubur, siksa kubur. Nanti kemudian apa? Kemudian Allah pun akan menghidupkan kalian. Kapan? Hari kiamat. Kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan oleh Allah untuk diminta pertanggungjawaban. Yang berbuat baik akan dibalas kebaikan, yang berbuat buruk akan dibalas keburukan. Kata Allah apa? Kok bisa-bisanya ya kalian kafir kepada Allah? Padahal kalian tahu Allah telah memberikan kalian kenikmatan seperti ini. Dan kalian tahu apa? Kalian kalau mati akan dihidupkan dan akan dikembalikan untuk diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau masih melanggar, masih memutuskan apa yang perintahkan disambung, masih berbuat kerusakan, hati-hati. Apa? Hari kiamat dikembalikan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Berarti jangan seperti itu. Jangan berbuat keburukan. Ya, oke. Lalu berikutnya masih lanjut. Menunjukkan tentang Allah itu maha kuasa. Ya. Tadi kan hanya Allah yang bisa membuat ini proses kehidupan kematian ini. Apalagi kekuasaan Allah? Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian manusia, oke, semua yang ada di bumi ini. Nah, kan gitu kan? Jadi Allah ciptakan semua yang ada di bumi ini untuk manusia nikmati. Makanannya, tempat tinggalnya, air-air, semuanya Allah nikmati. Siapa yang berikan ibu? Hanya Allah yang berikan. Tapi kok ada yang kafir kepada Allah? Kan nggak wajar itu. Ya, apalagi Bu, setelah ciptakan bumi ini, Allah pun menuju ke langit. Buat apa? Buat Allah ciptakan dan Allah sempurnakan penciptaannya itu menjadi 7 lapis langit. Nah, jadi itu asalnya Allah ciptakan bumi dulu Bu, oke, baru Allah ciptakan itu langit, gitu, langit. Lalu ini langit Allah sempurnakan dia menjadi 7 lapis langit. Ya, tapi bagaimana batasannya itu Allah yang tahu. Batasan langit itu yang mana? 1, 2, 3 kita nggak tahu itu. Tapi Allah jelaskan itu ada 7 lapis langit tersebut. Nah, Allah telah menyempurnakannya. Gitu. Jadi intinya Bu, intinya semua ini hanya Allah yang ciptakan. Dan semua ini memberikan manfaat bagi manusia. Bumi dengan semua isinya. Langit dengan air hujan yang turun padanya. Jadi nggak pantas orang itu bermaksiat kepada Allah. Lalu apa lagi Bu? Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Artinya kalau ada yang maksiat pun Allah pasti tahu. Dan kalau Allah tahu, maka Allah akan memberikan balasan akibat keburukan yang dia kerjakan. Jadi intinya apa Bu? Intinya mau memberikan peringatan kepada orang-orang agar jangan sampai berbuat kefasikan. 1, melanggar perjanjian Allah. Oke? Memutuskan apa yang perintahkan disambung. Berbuat kerusakan. Ya, dengan semua bentuknya. Termasuk berbuat kezaliman. Karena itu bagian pada berbuat kerusakan, berbuat zalim itu. Ya. Kita diingatkan. Hanya Allah yang pantas untuk disembah dan ditaati. Kenapa? Karena Allah yang buat kita ini hidup dengan prosesnya. Demikian pun Allah menciptakan langit dan bumi dengan manfaat yang ada padanya. Dan ingatkan, Allah itu maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan tersebut. Oke Bu, demikian kurang lebih ya dapat hal ini. Ibu, nanti saya harap kalian di rumah nanti Bu. Ibu pulang, mohon diulang-ulang ini Bu. Bapak sekalian diulang. Bagaimana caranya? Mohon dibaca kembali setiap ayat ini. Dan kalau mau bagus dan nikmati, baca setiap ayat dipotong-potong ya dan dibaca dengan artinya. Ya, seperti saya percontohkan kan yang dulu-dulu itu. Nah, sekarang saya contohkan Ibu ya. Coba diperhatikan ya. Nanti silakan diulang sendiri di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, mim ba'di mitsaqi, sesudah teguhnya, wa yaqta'una ma amarallahu bih, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutuskan apa yang Allah memerintahkannya, ayyusala, untuk disambung, wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di bumi,
ulaika humul khasirun. Mereka itu sungguh orang-orang yang merugi. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian kafir kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal kalian dulu orang-orang yang mati, fa ahyakum, lalu dia menghidupkan kalian, summa yumitukum, kemudian dia mematikan kalian, summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kalian, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Huwallazi khalaqa, dialah Allah yang telah menciptakan lakum ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi semuanya. Huwallazi khalaqa, dialah Allah yang telah menciptakan lakum ma fil ardi jami'a, apa yang ada untuk kalian, apa yang ada di bumi semuanya. Summastawa ilas samai, kemudian dia menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Oke. Kira-kira Bu, seperti itu. Nah, ini nanti kalau Anda mau menghafal Ibu, insya Allah menghafal siapa tersimpan itu artinya di kepala kita. Ya, Anda jadi makmum mendengarkannya, tersimpan di kepala kita. Nah, tinggal faktor pembiasaan aja. Dan ini nanti apa? Akan berulang. Di mana? Di halaman berikutnya. Lihat itu Bu. Kata jamian ada 53 kali berulang. Kata samawat, langit-langit 190 kali berulang. Masya Allah. Baik banget tuh berulang. Makanya apa? Harus kita ulang-ulang juga Ibu. Nah, dengan cara mengulang insya Allah bisa tersimpan artinya di kepala kita. Yang tatkala muncul menemukannya, Allah keluarkan itu artinya untuk kita ingat. Oke, dengan izin Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu muliakan materi kita hari ini, dan untuk minggu depan ya. Dan untuk minggu depan Bapak Ibu muliakan, mohon dikerjakan ini tugasnya. Ya. Apa itu? Ini ya tugasnya ya. Oke, saya ulangi ya. Pertama adalah tetap mengulang lampau sekarang dan pelaku. Ya, tapi yang disetor hanya pelaku yang 4 hurufnya. Ya. Oke, yang mana Bu? Muf'il, muf'ilun, muf'ilin. Dan pilih satu kata saja dari 4 kata itu. Mu'min, munfik, mujahid, dan musabih. Jangan yang lain dulu. Itu dulu. Cobain. Lalu Bu, siap-siap menjawab nanti minggu depan di kelas kita, di kelas Zoom. Dan yang kedua, mohon diterjemahkan setengah halaman berikutnya juga. Dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33 insyaallah ta'ala. Oke, demikian materi kita selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan kita mau belajar Bu tentang kata perintah ya. Ini materi terakhir ini. Dari materi-materi kita yang utama. Yang utama ada 4. Lampau, garis hijau, garis merah, sekarang garis biru itu pelaku, dan garis perintah. Ini detailnya kita pelajari insya Allah minggu depan. Insya Allah ta'ala. Oke, demikian. Ada yang mau bertanya Ibu sekalian? Ya, tanya Ustadz. Ya, silakan Pak Sri. Ya Ustadz, jadi yang pertama mengenai yang kafir tadi, boleh tidak diganti dengan ingkar Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Selama dia semaan apa, bebas itu mau bilang kafir, mau bilang ingkar nggak apa-apa. Oh, iya. Cuma gini Pak, saya anjurkan, selama dia punya asal dan bahasa Indonesia, oke, gunakanlah itu lebih bagus terjemahannya, lebih pas. Ya, beriman bukan percaya, oke? Iya. Kafir bukan ingkar, ya. Infak bukan sedekah, infak bukan mendermakan. Ya, selama dia masih punya asal yang sudah menjadi bahasa Indonesia, gunakanlah itu. Ya, dan yang kedua Ustadz, tadi kan dulunya mati. Lah itu dulu itu
Dari mana Ustaz? Apa tambahan sendiri? Enggak, itu kan kuntum. Kan fa'altum. Tum kan kalian telah mengerjakan. Nah, itu kalau katakan apa? Itu karena kan bisa kanu dia telah menjadi. Kuntum itu bisa kalian telah menjadi atau kalian dulunya adalah. Kalian dulunya. Nah, itu kana, Bu, dari kata kana. Oh, dari kata. Terjemahnya apa? Dia bisa kalian dulunya atau kalian telah menjadi. Tergantung posisinya. Di sini enaknya apa? Padahal kalian dulunya orang-orang yang mati. Lepas itu terjemahnya. Dari kana Pak Ustadz, maksudnya gimana? Jadi itu asalnya kata kana kanu lampau. Kana kanu kunta kuntum kuntu kunna. Coba lihat, ada di buku sekejap itu di halaman berapa tuh? Halaman berapa tuh? Dikatakan lampau itu ada. Karena dia telah menjadi atau dia dulunya adalah. Itu terjemahnya dua itu. Ya. Ada garis birunya juga, Ustaz. Ya, kan dia garisnya garis hitam, kan? Garis hijau. Ada garis hijau, garis hijau kan? Nah, telah ataukah dulunya? Cara menerjemahkan itu. Tum kan kalian telah. Atau kalian dulunya. Jadi wa kuntum amwatan, padahal kalian dulunya adalah apa? Amwatan orang-orang yang mati. Amwat itu mati. Oke ya, cukup ya Bu ya? Masya Allah, pas ini 2:30 nih. Kita belajarnya. Oke. Insya Allah kita jumpa di grup WhatsApp. Luar biasa nih ya. Banyak yang alhamdulillah terampil menerjemahkannya. Termasuk ini Pak Sri, luar biasa nih. Pak Mazwar ini. Sejauh bagus cara menerjemahkannya nih. Ya, mohon terus diulang-ulang ya. Ya. Kalau kita kita akan hatamkan juz 1 semuanya insya Allah cara seperti beginian. Ya. Insya Allah. Ya, cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat selalu. Terima kasih. Amin. Oke, Ibu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Pak Mazwar, Pak Sri. Ya, Ustaz. Oh, Pak Sri ini ya di Surabaya kan, Pak? Surabaya ya? Ya. Saya tanya sedikit, Ustaz. Ya, Pak. Ustaz ini dapat ilmu ini sama Ustaz ya? Atau berapa lama Ustaz ini